Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Kiai Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya? Dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiridnya Ustadz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut Kiai Kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hanya saya menggagalkan itu. Saya punya pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau ada undangan, sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan. Jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik dengan 17 Agustus. Saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong, ini agenda saya. Kalau kosong, saya datang. Oh ada pakai isi, tapi di musola di Cirebon, apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab, seandainya Anda jadi pengurus musola ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya. Sehingga saya kaku. Bukan kaku apa? Diundang menteri pun saya tolak. Undang gubernur, tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Dan juga saya banyak membangun Kiai, perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah, jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustadz Sukron, lek wis wayahe ilmuni tugi piyambak. Ini kayak wirid bagi saya ini. Kalau dana gimana Kiai? Dana pun bangun yang berani. Nggak usah menggantungkan pada manusia. Gantungkan saja kepada Allah. Lek wis wayahi tugi piyambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya nggak pegang duit, bangun, letakkan batu pertama. Dengan baca Fatihah kepada almarhum Kiai Hamid, pokoknya sampean dawuh lek wis wayahe tuki piyambak, lek wis wayahe tuki piyambak, lek wis wayahe tuki piyambak. Jadi wirid bagi saya ini. Sering saya pidato di mana-mana, lek wis wayahe tuki piyambak. Bukan bahasa Arab lagi. Wiridnya bahasa Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa. Tapi saya jadikan wirid. Bangun. Alhamdulillah berkah dorongan almarhum. Saya berani membangun. Barangkali alhamdulillah pondok pesantren saya di tengah-tengah kota, di kota Jakarta, kalau tidak kena keberkahan ulama dan para habaib, tidak mungkin Syukuran Makmun akan mendapat tanah 3,5 hektar di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3,5 hektar di ibu kota? Tolong carikan. Tidak ada. Pondok pesantren Darul Manun 3,5 hektar di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkahnya para ulama, tidak berkahnya para habaib. Ini yang saya mantep. Jadi setiap saya membangun, gak saya pikirkan duit, urusan belakang. Beli batu 1 truk, beli pasir, beli semen, letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin, lek wis wayahi, insya Allah almarhum mendengar perkataan saya ini. Ini saya pegang, hanya pegang lek wis wayahi. Karena Kiai Hamid bilang, Ustadz, dikirnya sudah bagus. Dikir apa? Kiai, lek wonten undangan, jangan ditolak. Jangan milih-milih undangan. Lek wonten undangan, sampean ngaos dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh. Perkataan Kiai Hamid itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya sampai sekarang. Barangkali kalau datang ke Jakarta, ya Pak, sedang membangun saya gedung, panjangnya 72 meter, lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani? Lek wis wayahe itu ki piyambak kok. Apalagi? Kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat, lek wis wayahe itu ki piyambak. Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan. Dalam keadaan Kiai Hamid sakit bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya.